Halo, selamat pagi teman-teman sekalian beserta Ibu Zahrin selaku dosen pengampu dari mata kuliah ALKP. Nah, pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan mempresentasikan Projected Balance Sheet dari PT Mayora tahun 2026. Namun, pada kali ini kita akan kemas lebih sederhana dalam bentuk simulasi anak magang bersama senior finance-nya agar lebih dipahami oleh teman-teman sekalian. Nah, selamat menyaksikan! PT Mayora Indah Toti, perusahaan FMCG terkemuka asal Indonesia. Dengan portofolio merek ikonik seperti Kopotiko dan Roma, Mayora telah mendunia, menjangkau lebih dari iplek negara sejak berdiri pada tahun 2000. Keberhasilan Mayora didorong oleh kemampu integrasi rantai pasoknya, yang menjamin efisiensi operasional. Dan stabilitas biaya produksi di tengah dinamika pasar internasional. Finansialnya solid dengan pendapatan stabil, aset langkar yang kuat, dan arus kas operasional yang positif. Melalui skala ekonomi, diversifikasi risiko melalui ekspor, Mayora menunjukkan resiliensi tinggi dalam menjaga profitabilitas dan pertumbuhan berkelanjutan. Menurut saya, data ini perlu diuji lebih lanjut. Hari ini akan ada 5 anak magang yang membantu saya dalam menyusun Project Balance Sheet PT Mayora 2026. Namun, karena mereka masih belajar, mungkin ada beberapa kesalahan yang akan kita perbaiki bersama. Misi Kak, selamat pagi. Jadi ini saya sudah menyelesaikan tentang cash flow projection PT Mayora pada tahun 2026, yang dimana cash flow projection ini diambil dari penerimaan dan juga pengeluaran PT Mayora pada tahun tersebut. Nah, cash flow projection ini nanti akan dijadikan sebagai data untuk mencari cash dalam projected balance sheet. Nah, yang pertama itu ada operating cash flow yang terdiri dari dua, yaitu operating cash receipts inflow dan juga operating cash disbursement outflow. Nah, untuk operating cash receipt inflow-nya itu terdiri dari satu komponen, yaitu account receivable receipt schedule. Untuk yang operating cash disbursement outflow-nya itu terdiri dari 12 komponen. Nah, selanjutnya itu ada surplus dan juga defisitnya yang diperoleh dari hasil seperti ini. Terus selanjutnya ada investing cash flow dan juga financing cash flow, yang dimana nantinya investing cash flow dan juga financing cash flow ini ditotal dan akan mendapatkan total financing cash. Nah, setelah dilakukan perhitungan dari data-data di atas, itu nantinya akan diperoleh net cash flow yang hasilnya berikut. Dan juga setelah diperoleh net cash flow itu ada beginning cash balance, yang dimana beginning cash balance ini diambil dari laporan keuangan PT Mayora pada tahun 2025 atau pada tahun sebelumnya, yang dimana nanti akan didapatkan untuk ending cash balance hasilnya sebagai berikut. Nah, benar, aku udah lihat dari hasil perhitungan kamu. Nah, bener banget nih, banyak anak-anak magang sering memasukkan nilai kas awal atau menggunakan saldo kas yang belum diperbarui. Nah, dalam project balance sheet, yang digunakan adalah ending cash balance yang di Q4, yaitu sebesar 473.699 juta, yang akan menjadi komponen pertama, yaitu cash pada current asset. Apa lagi Kak Selvi? Aku mau ngasih tahu hasil dari current asset dari balance sheet. Boleh, silakan. Jadi ini hasil dari current asset balance sheet perusahaan kita, yang dimana current asset itu terdiri dari cash, terus dari ada account receivable, terus juga ada raw material inventory, dan juga ada finished good inventory. Yang dimana total hasilnya itu ada di angka 40.800. Coba dulu. Tunggu, ada yang perlu diperbaiki lagi. Nah, ini untuk account receivable-nya, ini nilainya harus berasal dari persentase penjualan kredit yang belum tertagih pada akhir periode.
Sedangkan untuk raw material inventory harus sesuai dengan hasil perhitungan ending inventory di raw material yang terdapat di material purchase budget. Dan untuk finished good inventory didapat dari ending inventory of finished good dalam COGS projection. Nah, setelah dilakukan penyesuaian nanti, total current asset-nya yang benar itu harusnya menjadi... Oh, begitu ya, Kak. Artinya seluruh aset lancar ini tuh harus berasal dari data proyeksi yang sebelumnya kita sudah hitung ya, Kak? Benar sekali, Oh, harus sesuai. Oke, berarti tidak boleh sembarangan ya, Kak, untuk diestimasinya. Terima kasih ya, Kak. Yes. Selamat pagi Kak. Pagi. Saya mau konsul terkait pengerjaan saya. Boleh, silakan. Baik. Nah, ini udah saya dapatkan, udah saya hitung terkait tabelnya. Nah, ini saya akan mengisi fix asset. Nah, kan nilai fix asset itu kan diperoleh dari saldo aset tetap tahun sebelumnya kan dari PT Mayora ini, kemudian ditambah dengan pembelian aset baru dan nanti dikurangi sama akumulasi dari penyusutannya. Nah, setelah saya udah hitung nih, ini dari tabel yang sudah saya tunjukkan juga, mungkin nggak bisa cek dulu sebentar. Bagus. Nah, namun jangan lupa ya bahwa project balancing ini harus menggunakan nilai buku bersih. Nah, artinya aset tetap ini dimasukkan sudah diperhitungkan depreciation expense-nya selama tahun 2026. Nah, setelah disesuaikan, total fixed asset menjadi... Oke, seperti itu ya berarti Kak. Oke, terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi Kak. Pagi. Nah di sini aku sebagai PIC dari liabilities, aku mau tanya ke Kakak, apakah pengerjaanku ini udah benar atau masih ada koreksi ya? Boleh, silakan duduk. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan bagian liabilities Kak. Liabilities itu merupakan kewajiban perusahaan yang terdiri dari account payable, terus ada bank loan juga. Nah, ketika udah dicari masing-masing, itu kita akan mendapatkan total datanya itu berapa dari liabilities. Baik. Nah, tapi perlu diperhatikan lagi ya bahwa liabilities itu yang dimasukkan harus sesuai dengan asumsi pembiayaan kredit, pembiayaan jadwal pembayaran utang, dan kewajiban jangka panjang perusahaan. Nah, karena terdapat koreksi pada akun payable, maka total liabilities yang benar sebesar... Oke, baik. Terima kasih banyak ya Kak atas koreksinya. Ya, jangan lupa juga liabilities ini nantinya akan menjadi sumber pendanaan perusahaan bersama dengan equity. Terima kasih banyak Kak, akan saya segera koreksi ya. Pagi Kak, Ya, pagi. Di sini saya yang mengisi bagian equity. boleh, silakan. Nah, di equity sendiri terdiri dari common stock, retained earnings, sama quarter one profit. Nah, awalnya saya langsung menggunakan nilai retained earning dari tahun sebelumnya. Nah, ini nih yang kesalahan cukup sering terjadi. Return earning itu tidak boleh langsung menggunakan saldo tahun sebelumnya. Nah, ini tuh harus ditambah dengan project net income dan dikurangi dividen yang telah dibagikan tahun berjalan. Nah, setelah diperbaiki nanti berapa hasilnya? Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah menghitung seluruh komponen. Setelah itu, kita akan memasukkan seluruh komponen itu ke dalam projected balance sheet. Nah, yang pertama kita akan masukkan current asset. Nah, setelah menginput current asset, selanjutnya kita input fixed asset. Setelah itu kita akan mendapatkan hasil dari total asetnya. Setelah input total aset, selanjutnya kita langsung input liabilities di sisi pasifa. Nah, selanjutnya tak lupa kita input dari hasil equity yang telah disesuaikan. Terakhir, kita akan melakukan pengecekan apakah total aset sama dengan total liabilitas dan equity. Setelah seluruh data dimasukkan dan diperiksa kembali, project balance sheet PT Mayora tahun 2026 telah disusun dengan kondisi total aset sama dengan total liabilities ditambah total equity. Nah,
Hal ini menunjukkan bahwa laporan posisi keuangan telah balance dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan keuangan perusahaan PT Mayora pada tahun 2026. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan ibu dosen. Sampai jumpa.